Terima kasih banyak kepada para pembaca dan pendengar. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan untuk mata kuliah bahan teknik bagi mahasiswa teknik ya. Kalau ini untuk mahasiswa teknik industri, kita akan masuk ke failure, fracture of mechanics, fatigue, dan crab behavior. Jadi mekanika perpatahan, fatigue, dan crab, ciri-ciri crab gitu ya. Bersama kami Muhammad Asim Mulihun dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Buku yang kita pakai ada 3, ada Essentials of Material Science and Engineering dari Askeland dan Fuley, ada Material Science and Engineering and Introduction dari Kalister, dan Material Selection in Mechanical Design dari ASPI. Baik, kita bisa melihat pada gambar di slide 2 itu ada kapal tanker yang patah ya, brittle. Jadi dia tidak mengalami yield, tapi dia mengalami patah langsung gitu ya. Ini contohnya bisa dilihat ya, kelihatan patahnya langsung crack gitu. Baik, kita akan masuk ke fracture mekanik atau mekanika perpatahan. Adalah salah satu disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan karakteristik material yang memiliki crack atau retakan dan small flow. Atau flow itu kayak cacat ya, cacat tapi kecil, lubang kecil, cekungan atau retakan mikro. Flow di sini tidak termasuk defek pada skala atom seperti vakansi atau dislocation. Nah, fracture toughness itu digunakan untuk mengukur kemampuan material yang memiliki flow untuk bisa menahan beban yang diterima. Itulah tadi, tidak ada material yang sesempurna 100% sempurna. Pasti ada imperfection. Nah, tapi ada juga yang material yang memiliki flow atau cacat yang bisa kelihatan gitu ya, atau bisa dideteksi. Nah, fracture toughness itu kekuatan fracture itu bisa digunakan untuk mengukur kemampuan material itu. Baik, kita akan masuk ke fracture mekanik, yaitu material yang mampu menahan beban sesuai dengan kemampuannya. Dapat ditulis dalam persamaan seperti dilihat pada slide keempat ya. K sama dengan F dikali sigma akar dari Pi kali A, di mana F adalah faktor geometri pada spesimen yang memiliki flaws, S adalah beban yang diberikan, dan A adalah flow size. Sigma adalah beban yang diberikan. Masih pada keterangan soal fracture mekanik, jika F tak terhingga maka F akan equal dengan 1. Jika F berada pada tepi bangun dengan ukuran kecil, maka F sama dengan 1,12 ya. Bisa dilihat perbedaannya, di mana F di permukaan tepi, kemudian F di tengah. Baik, kita akan lihat perbedaan antara KC dan thickness-nya. Masih di fracture mechanics. Di sini kita bisa melihat bagaimana ya, ada tekanan tarik ya sebesar 300.000 PSI yang mencapai titik yield dari steel atau baja, yang dia kelihatan di situ decreasing with increasing the thickness. Jadi fracture toughness-nya akan turun dengan thickness ketebalan yang naik ya. Bisa dilihat di slide 6. Nah, untuk mengecek fracture toughness itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada mode 1 opening, atau kita pakai DCP, double cantilever beam, atau kita memakai mode 2 sliding mode, atau mode 3 itu tearing atau sobek. Nah, berikut adalah tabel fracture toughness pada material yang berbeda ya. Di situ kita bisa melihat bahkan untuk material paduan pun memiliki fracture toughness atau K1C yang berbeda ya. Dan yield strength-nya atau ultimate strength-nya bisa dilihat juga berbeda-beda. Nah, ini contoh fracture toughness untuk kita bisa melihat material getas ya. Jadi dia tidak memiliki sisi plastis, jadi dia elastik, tapi begitu mencapai titik ultimate-nya dia langsung patah. Nah, kita bisa melihat hubungan antara fracture toughness dengan Young modulus. Bisa dilihat pada slide ke-10 ya. Di situ udah kelihatan banget
Kalau kita pengen modulus yang tinggi, fracture toughness-nya yang tinggi, kita memakai metal. Tapi kalau kita memakai yang modulusnya kecil, fracture toughness-nya yang agak tinggi gitu, kita bisa pakai polymers gitu. Baik, kita akan masuk ke fracture toughness dengan yang modulus masih sama. Kita bisa melihat dengan jenis-jenisnya ya di situ. Kita bisa melihat kita bisa memakai garis M3 atau M2 sebagai panduan. Baik, kita bisa masuk selanjutnya ke fracture toughness antara fracture toughness dengan elastic limit. Jadi kita bisa melihat elastic limitnya untuk metal itu tinggi sekali begitu ya. Atau kita bisa memakai guideline untuk safety design, di mana ada KIC ya, ada K1C-nya di situ, mohon maaf. Kalau kita pengen tinggi ya kita pakai metal. Selanjutnya kita melihat fracture toughness dengan strength pada material. Jadi kita bisa melihat kalau pengen strength-nya tinggi tetapi fracture toughness-nya cukup rendah, kita pakai seramik gitu ya. Atau kita bisa melihat kalau yang fracture toughness kecil tapi strength juga kecil, itu ada polymers, ada foam. Baik, kita akan masuk ke poin penting soal fracture toughness. Di sini ada selection of material. Jadi yang paling penting untuk fracture toughness itu kita bisa memilih material yang sesuai untuk aplikasi yang kita inginkan. Kemudian design of component. Kadang material itu sesuai tapi untuk desain tertentu dia tidak cocok. Umpamanya desainnya harus tipis, dia harus panjang, harus bentuknya silindris atau yang lain sebagainya. Nah, design of a manufacturing or testing method. Nah, ini juga kita harus memilih material yang mana yang akan dipakai untuk tes. Tes mana yang bisa dipakai, yang baik, yang menghasilkan nilai fracture toughness yang sebenarnya. Kita bisa memakai standar, pakai umpamanya ASTM atau standar JIS misalnya, atau DIN gitu. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada seumpamanya steel atau baja yang akan dipakai untuk reaktor nuklir, memiliki fracture toughness itu sekitar 80.000 PSI akar inch ya. Dan dia terkena stres sebesar 45.000 PSI during service. Nah, ini ditanyakan ya, crack-nya, size of crack yang akan propagate, yang akan membuat steel itu akan failure. Di situ dilihat ketebalan crack 0,8 itu yang akan membuat failure, dan ini lebih kurang itu mudah ya untuk dideteksi karena sudah bisa dilihat dengan naked eye atau dengan mata telanjang. Baik, kita akan masuk selanjutnya ke brittle fracture atau Griffith flaw atau flaw yang dirumuskan oleh Griffith gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada sigma aktual itu 2 sigma akar A per R, di mana kita bisa melihat modus of elasticity E, di mana A adalah panjang dari cracknya ya. Rumus-rumusnya bisa dilihat pada slide 16. Nah, di sini kita bisa melihat ductile fracture ya. Kita memakai SIM, di mana kita melihat pada baja ada 2 jenis ya di situ. Kita bisa melihat bagaimana ductile fracture atau patah secara ductile itu terjadi. Nah, berikutnya adalah patah secara brittle atau getas. Jadi secara umum brittle itu dia patah tiba-tiba begitu ya, kita boleh mengatakan patah tiba-tiba. Jadi ada satu segmen yang benar-benar kayak teriris langsung begitu. Jadi tidak ada tarik ulur terlebih dahulu, dia langsung patah. Nah, ini contohnya crack atau fracture dari keramik atau glass ya, glass atau komposit. Kalau kita bisa melihat Al2O3 atau keramik, di sini kita bisa melihat yang A, kemudian
fraktur pada gelas ya. Itu pada B. Baik, kita akan masuk ke fatigue ya. Fatigue adalah berkurangnya kekuatan bahan atau gagalnya material dalam menahan beban karena dikenai beban beruntun, baik di bawah atau di atas batas kekuatan lihat benda. Jadi seumpamanya suatu material memiliki titik elastik dan plastik. Ada kalanya meskipun beban diberikan di zona elastik, di mana ketika beban itu di stop dia akan kembali ke titik semula. Tapi kalau beban itu dilakukan secara terus-menerus, ada satu titik material itu akan mengalami patah. Nah, patah yang dilakukan karena terus-menerus ini disebut patah fatigue gitu ya. Baik, kita akan berbicara masalah crack, stress rupture, dan stress corrosion. Crack adalah time dependent permanent deformation under a constant load or constant stress and at high temperature is known. Jadi bagaimana deformasi permanen yang terkena beban fatigue gitu ya. Nah, when a material does actually crack and then ultimate break, the fracture is defined as stress rupture. Jadi ketika material itu perlahan-lahan ada rambatan retak dan kemudian tiba-tiba kemudian break gitu ya, setelah ada rambatan retak, maka rambatan retak titik ini disebut stress rupture, di mana dia mengalami tekanan atau ya mengalami sebuah perlakuan yang mana membuat dia rusak. Stress corrosion is a phenomenon in which material react with corrosive chemical in the environment. Stress corrosion, nah kadang-kadang korosi karena perlakuan atau reaksi kimia itu memberikan dampak pada material itu sendiri, sehingga material terkena korosi dia akan menjadi lebih lemah. Ini contoh gambar ya, contohnya stress corrosion fracture. Ini adalah kata-kata saya momen ini. Hidup bukanlah untuk mencari, hidup untuk menikmati dan mensyukuri karunia ilahi. Baik, kita akan masuk ke PR, kerjakan problem chapter 7 Askelan halaman 22-24 dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok 1 mengerjakan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Kelompok 3 mengerjakan 3, 6, 9, 20, 15 dan seterusnya. Dikumpulkan Senin, dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah kelas ya. Kirim ke asisten kelas.